Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2. Mari disimak videonya dengan baik ya. Memahami makna simbol dengan sila-sila Pancasila. Submateri yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua, contoh pengamalan dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap kan untuk belajarnya? Materi yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Di sini, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Ibu ada cerita, Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih selanjutnya. Baik anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar sila pertama, hari ini kita akan belajar tentang sila kedua. Masih ingat kan, gambar sila kedua dilambangkan dengan gambar apa? Iya, gambar rantai. Sila kedua berbunyi dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Masuk ke makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Dan keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Materi yang kedua, contoh pengamalan dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini kita masuk ke contoh sikap yang mencerminkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kedua, memiliki sikap tenggang rasa. Ketiga, tidak mengejek orang lain. Keempat, menghargai antar sesama manusia. Kelima, memiliki sikap tanggung jawab. Keenam, memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Ketujuh, tidak saling menyakiti antar sesama manusia. Dan yang terakhir adalah saling menghormati antar sesama manusia. Baik, di sini ibu ada teks cerita tentang ilustrasi di bawah ini. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah meskipun lama tinggal di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara,
Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Itu adalah contoh yang tidak baik dan tidak pantas untuk kita tiru karena akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Baik anak-anak, untuk pelajaran tentang sila kedua sudah selesai. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Submateri yang kita bahas, yang pertama, jenis kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mari disimak pembahasannya ya anak-anak. Masuk ke materi yang pertama, jenis kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Di sini, Ibu telah menggambarkan sebuah tabel tentang jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi memiliki arti kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatannya dinamakan dengan produsen. Contoh kegiatan yang menghasilkannya adalah menanam padi, menjahit baju, dan mengolah makanan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Pengertiannya adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatannya dinamakan dengan distributor. Contoh kegiatannya adalah pengantar barang, pengantar bahan, pangan, menjual barang. Yang ketiga, jenis kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Pengertiannya adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelaku kegiatannya adalah konsumen. Contoh kegiatannya adalah makan dan minum, menggunakan pakaian, membaca buku. Baik anak-anak, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Baik, di sini Ibu akan menggambarkan ilustrasi tentang kegiatan ekonomi yang dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari dilihat dulu ya anak-anak gambarnya. Gambar pertama, nelayan menangkap ikan disebut dengan kegiatan produksi. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat itu dinamakan dengan kegiatan distribusi. Kemudian, gambar yang kelima dan gambar yang keenam dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Masuk ke pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau fisik untuk mencapai tujuan. Masuk ke contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Pengertiannya adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaannya adalah yang pertama adalah petani. Petani menghasilkan sayur-sayuran atau jenis yang lainnya yang bisa barangnya bisa digunakan oleh kita. Yang kedua adalah nelayan. Nelayan menangkap ikan. Dan yang ketiga adalah peternak. Pekerjaan yang keempat adalah perajin.
Dan pekerjaan yang menghasilkan barang jasa terakhir adalah penjahit. Selanjutnya, kita masuk ke contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di sini memiliki arti adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh pekerjaannya adalah yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah petugas kebersihan. Yang ketiga adalah pekerjaan sebagai dokter. Yang keempat adalah pekerjaan sebagai tukang cukur rambut. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan sebagai polisi. Dan contoh yang terakhir, pekerjaan menghasilkan jasa yaitu sebagai sopir. Baik anak-anak, untuk materi hari ini tentang kegiatan ekonomi sudah paham dan jelas kan? Untuk tugas kalian, silakan kerjakan latihan yang sudah Ibu buat di bawah ini. Di sini ada tugas yang pertama, tugas yang kedua, dan tugas yang ketiga. Untuk soal, silakan kalian tulis ya anak-anak di buku latihan tema 4 kalian. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran dan tugas-tugas yang Ibu berikan pada hari ini. Selamat mengerjakan dan Ibu mengucapkan terima kasih.